Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Asik. Sebentar. Sisi. Kucingnya Mama Ira hujan-hujanan. Bandel banget nih, Bintaro lagi hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama. Beneran ini hujan nih di daerah Bintaro nih. Waduh, mudah-mudahan suara kita clear ya. Nggak apa-apa, yang penting kita happy. Gimana kalau katanya Mak Kiki, makeup artist saya, happy. Yuk kita ngobrol lagi tentang hidup. Hidup itu paling seru kalau kita bahas. Mau segala aspek kehidupan itu sangat-sangat menarik ya. Kita bisa ngobrol, bertukar pikiran, kita bisa kasih ide, kita bisa saling mengingatkan ya kan, memberikan solusi dan lain sebagainya. Jadi kehidupan itu luar biasa indahnya ya. Gimana sih caranya buat hidup kita lebih berwarna di masa tua? Saya kali ya, Bapak Ibu Ses ya, kita kali ya, kalau anak-anak mah enggak ya. Kalau anak-anak yang nonton gitu, Mama kali bukan kita yang tua. Gak apa-apa, yang muda-muda ayo nyimak ya. Hidup lebih bermakna di masa tua kita ya. Apa aja sih? Yang pertama adalah kita patut menerima yang namanya perubahan. Ya, sudah seharusnya kita menerima perubahan dalam hidup itu kita nikmati, syukuri, ya, jalani saja, ya, go with the flow. Hidup itu akan terus berubah kan, ya. Nah, perubahan itu kita terima dengan hati yang besar, lapang dada, ya, untuk diri sendiri, dengan lingkungan kita dan lain sebagainya, ya. Jangan lupa ya, syukuri ya, jalani setiap hari itu. Ya, kesempatan itu nggak datang dua kali. Kalau sekarang kita dikasih Allah, dikasih Sang Maha Kuasa, umur yang panjang, kesehatan, kita nikmati. Terima perubahan dari fisik dan lain sebagainya. Apa saja, ya, nikmati. Jangan denial. Oke. Kedua, kembangkan hobi. Yang punya hobi, bercocok tanam, pelihara tanaman hias, gitu ya, tumbuhan hias atau peliharaan, gitu kan hobinya. Kita isi aja semua waktu kita dengan hal-hal yang berharga ya. Jangan sampai kita diem terus akhirnya bengong, terus akhirnya mikirin yang enggak gitu. Kalau kita punya hobi apa saja yang membuat hati kita senang, just do it ya. Kalau memang hobinya misalnya hobinya mah tapi hobiku adalah main golf, ya hari gini mau main golf ya kan, biayanya udah berapa, mah aku mau main bowling, ya itu juga aku suka, tapi kan mikir sekarang satu game aja udah mahal banget kalau main bowling. Main apa dong? Ya udah di rumah aja, urusin rumah atas bawah naik turun ya kan, sapu pel, nyetrika, apa saja yang bikin kita semangat. Atau hobi kita adalah motoran, saya naik motor ke pasar, ya udah belanja ketemu sama orang-orang di sana, apa saja, kembangkan hobi kita ya. Oke. Nikmati kesendirian. Itu saya juga. Saya paling senang kalau di rumah tuh tenang, ya, bisa di kamar, bisa merenung, bisa koreksi diri, bisa mengatur rencana ke depan, ya kan. Kalau yang suka meditasi, silakan meditasi. Saya sukanya maraton movie, nonton, ya kan, baca atau apa saja, ya. Enjoy your life, oke. Aktif secara sosial. Nah, ini juga penting. Aktif secara sosial. Kenapa banyak orang tua yang kalau di rumah bawaannya sakit, kalau ketemu banyak teman bawaannya happy? Nah, ini ada nggak di antara kita, Bapak Ibu Ses? Ya kan? Ada nggak orang tua kita modelnya begitu? Kalau di rumah kayaknya langsung ada banyak banget keluhan. Inilah kepala lah, sakit lah, badan ini itu. Tapi kalau ketemu teman-temannya, Sis, hai Jeng, hai Mbak, macam-macam. Ya, kenapa nggak kita libatkan beliau-beliau semua atau kita sendiri bahkan gitu, kalau di rumah bengong, melibatkan banyak orang, aksi sosial, kegiatan berkomunitas, A, B, C, apa saja yang membuat kita happy ya, secara positif ya. Olahraga itu kan banyak, senam pagi bersama atau apa, ayo kita ikut ya. Supaya kita juga nggak hai Jeng, hai Mbak, macam-macam. Ya, kenapa nggak kita libatkan beliau-beliau semua atau kita sendiri bahkan gitu, kalau di rumah bengong, melibatkan banyak orang, aksi sosial, kegiatan berkomunitas, A, B, C, apa saja yang membuat kita happy ya, secara positif ya. Olahraga itu kan banyak, senam pagi bersama atau apa, ayo kita ikut ya.
supaya kita juga nggak patah semangat, nggak bosan di rumah ya. Oke. Terus belajar, ya ini kembangkan kreativitas kita. Kita pernah merasa mampu sebelumnya. Mungkin dari segi penguasaan bahasa, kita pernah belajar sebelumnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apa saja, terus kita suka lupa. Nah, sekarang kan banyak tuh fasilitas belajar online misalnya gitu, atau kita banyak mencari tahu kamus. Sekarang ada aplikasi kamus apa, coba kita ingat lagi ya kan. Belajar misalnya memasak, kita pernah buka usaha, tapi ternyata kita cuma sanggup 2-3 menu. Nah, isi waktu luang kita dengan ya coba lagi membuat resep-resep baru dan lain sebagainya ya. Jadi explore aja kemampuan kita ya. Yang merasa punya waktu belajar tentang teknologi modern ya udah ajak anak cucunya, tolong ajarin mama, ajarin oma, ajarin nenek untuk cari tahu ini apa, aplikasi apa, bagaimana caranya untuk buka Google misalnya gitu. Kan ada juga di antara kita yang tidak terlalu akrab dengan teknologi modern ya. Jadi terus belajar. Jaga gaya hidup sehat, ini pasti ya, semuanya pasti tahu hidup sehat itu mahal ya. Hidup sehat tidak harus bermewah-mewah, hidup sehat itu adalah kedamaian jiwa, hati kita tenang, bahagia bersama orang-orang kita sayangi, kita cintai, kebutuhan dia tercukupi ya kan. Jadi nggak usah berlebihan, itu yang namanya gaya hidup sehat ya, dijaga dan di-maintain terus. Memelihara hubungan, nah itu tadi, maintain relationship juga penting, keluarga, teman, kerabat, sahabat, komunitas itu tadi ya. Jadi kita tuh berkomunikasinya secara aktif, tidak pasif. Kalau ada WhatsApp group kita banyak juga memberikan respons, ada reaksi gitu kan. Jangan WhatsApp group ikutan tapi tang tong dipanggil diem, nggak mau ngejawab, males, nanti tarsok ya enggak ya. Ternyata ada untungnya juga, kita ada grup gitu ya, komunikasi, lagi ngapain, ntar bercerita tentang cucu, bercerita tentang rumah, tentang tanaman, peliharaan, pokoknya macam-macam ya, harus yang kita proaktif gitu ya. Sekaligus juga kan kalau kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita juga bisa belajar untuk lebih empati pada lingkungan kita, empati, lalu kita memberikan simpati kepada mereka dan sebaliknya ya. Poin berikutnya adalah kembangkan pola pikir positif. Ini penting banget gitu. Nggak selalu dan selamanya kita diarahkan untuk berpikiran positif gitu. Kadang-kadang kita sendiri juga distract dengan kondisi yang ada gitu. Pengennya sih selalu positif pikirannya. Tapi kalau yang di sini udah bunyi, di sini juga wah, yang sini malaikat, sini iblis gitu kan. Bawaannya lihat orang tuh, ya kan, belum tentu selalu pandangan kita positif. Ya gimana caranya? Ya udah kita jaga ya, jangan sampai ke distract lagi. Kalau kita sudah punya pandangan positif, selalu lihatnya dari both side ya, jangan selalu yang objektif, yang subjektif aja, tapi kita harus yang objektif ya, bisa menjadi penengah, problem solver gitu, selalu melihatnya dari dua sisi yang berbeda gitu ya. Jangan kita hanya melulu membela satu tapi menyalahkan yang lain. Coba kita selalu pola pikir kita yang positif terus gitu ya. Bersyukur jangan pernah lupa, karena itu penting banget gitu. Kalau kita nggak bersyukur, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Kita masih dikasih sehat, kelengkapan semua panca indera, rasa dan lain sebagainya ya. Oke. Ya, jadi fokusnya yang bawa kita bahagia aja. Yang tidak membawa kita bahagia udah lupain aja, skip. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah nonton Mama Ira hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dibagi-bagi berita-berita bahagianya ya, ilmu-ilmu kita yang siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Ira Mahesova Real, because this is real.